Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Apa kabar nih Bapak Ibu semua tenaga honorer khususnya R2 R3? Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya update hasil aksi 3 Februari yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di Jakarta, yakni adalah utusan dari forum-forum honorer dari seluruh daerah. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan aksi di berbagai daerah, akhirnya sepakat di tanggal 3 semalam ya Bapak Ibu, utusan dari forum-forum honorer dan aliansi honorer melakukan aksi di Jakarta, sebagian di luar gedung DPR MPR, sebagiannya ada di dalam gedung MPR sebagai perwakilan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan apa yang kita simak dan amati, maka di sini akan saya sampaikan poin-poin utama terkait hasilnya saja Bapak Ibu yang menjadi harapan kita bersama. Terkait ini berikut Bapak Ibu sekalian penjelasan lengkapnya. Rekan-rekan kami yang masih berada di luar maupun tidak hadir di sini yang mengadakan aksi di daerah-daerahnya masing-masing. Dari itu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan dari teman-teman honorer se-Indonesia yang kami rangkum hanya 5. Izin sebentar, boleh diperkenalkan? Silakan bicara Ketua Aliansi. Ketua Aliansi, saya Faisal Mahardika. Saya dari Madura, Pak. Tapi saya sekarang Indonesia, Pak, karena saya mewakili seluruh Indonesia dalam kapasitas honorer, Pak. Yaitu yang pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, meminta kepastian kapan terrealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Yang keempat, moratorium honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu, pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka P3K karena kami ini masih dalam janji-janji saja, begitu. Jadi saya berharap sebelum kami ini diangkat menjadi penuh waktu, kami berharap jangan dibuka terlebih dahulu, yaitu tes P3K ataupun CPNS. Dan yang terakhir, menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat. Karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai, dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang atau memberi tambahan untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai, atau mungkin langsung eksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini. Sehingga kami tidak selalu ketika teman-teman ini aksi di daerah, itu terbentur dengan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami dibatasi oleh Undang-Undang 30% belanja pegawai. Sedangkan teman-teman ini yang berada di sini semuanya sudah pernah aksi di daerah masing-masing. Sehingga karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, teman-teman beralih ke pusat. Karena pusat harus mengeksekusi ini, pusat harus memperhatikan ini, bagaimana nasib kami ini para honorer. Karena honorer yang sekarang ini ada, di sini ada salah satu contoh rekan kita dari Aceh. Dia membawa bayi yang masih umuran hanya 1 tahun. Dari Aceh dia terbang untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan dari Aceh. Itu tidak murah, sedangkan
honor kami hanya 300, 400. Tapi karena keinginannya yang besar, teman-teman datang dari beberapa daerah. Izinkan saya untuk menyampaikan juga bahwasanya banyak hal-hal yang terjadi di daerah-daerah, banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di daerah terkait perekrutan. Di sini kami membawa itu 2 bendel, 2 ring itu kami memfasilitasi teman-teman yang hadir di sini ataupun tidak hadir di sini bisa mengirimkan file itu, dan itu adalah kejadian-kejadian di setiap daerah itu kami rangkum jadi satu karena kami paham teman-teman kita tidak bisa masuk semua di sini. Makanya kami fasilitasi, ini adalah temuan-temuan di daerah untuk memperkuat bahwasanya di daerah itu ada masalah. Dalam hal perekrutan itu bermasalah di daerah itu. Jadi itu perlu diperbaiki Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diperbaiki di daerah itu bermasalah. Kalau tidak ada masalah di daerah, tidak mungkin kita semua satu Indonesia ada di sini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama pikirkan Bapak dan Ibu sekalian ini yang terhormat, untuk bagaimana nasib kita ke depannya. Jangan dengan janji-janji. Kita sementara ini aman di paruh waktu. Tapi kapan kita menjadi penuh waktu? Itu yang paling penting. Jadi kepastian itu kami menginginkan ada kepastian ataupun berupa undang-undang. Sama halnya seperti di 2024, di akhir 2024 tidak ada lagi honorer. Dan seperti itu. Buatkanlah undang-undang kami. Di akhir 2025 tidak ada lagi R2 dan R3. Semuanya menjadi penuh waktu. Sehingga daerah juga berpikir, jangan dulu membuka formasi P3K maupun CPNS, selesaikan dulu kami. Kami ini yang menunggu bukan 1 tahun 2 tahun. Kami ini 20 tahun. Ada yang kurang 1 tahun, itu sudah pensiun. Tapi apa? Masih saja teman-teman ini banyak yang pensiun tanpa mendapatkan status yang pas. Sehingga ketika dia sudah masa pensiun tidak ada penghargaan dari bangsa dan negara ini. Padahal teman-teman ini berjuang untuk bangsa dan negara ini dengan gaji yang kadang 3 bulan sekali dibayar. Kalau 3 bulan sekali, kita tidak pernah unjuk rasa berpuluh-puluh tahun ini, Bu. Tidak pernah kita unjuk rasa berpuluh-puluh tahun walaupun digaji 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tidak pernah unjuk rasa. Cuma utang di warung di beras, Bu. Begitu. Jadi mari kita perhatikan bersama. Kami meminta kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, sampaikanlah kapan kepastian kita. Kami siap menunggu, tapi dengan menunggu yang pasti. Gitu loh. Harus ada kepastian kita menunggu kapan itu. Kapan harinya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Tapi teman-teman menghendaki jangan sampai lebih dari 2025. Kita harus selesai ini, R2 dan R3 harus selesai menjadi penuh waktu. Itu. Karena kami sudah bosan menunggu. Dulu kami pernah mendapatkan status P2 dan P3. Setelah mendaftarkan menjadi P3K, prioritas 2 dan 3 tidak dipakai. Sama saja hilang itu status. Nanti saya khawatir juga R2 dan R3 ini juga hilang. Jadi percuma kita ditandai dengan R2 dan R3, tapi dan akhirnya kita dilupakan seperti itu. Mungkin bisa ditambahi oleh rekan saya yang Ucai. Monggo. Kami ini terkatung-katung. Kami ini mau dijadikan apa? Kalau kami bekerja maksimal, ya saya bekerja maksimal untuk pemerintah kami di daerah masing-masing. Akan tetapi, ini kami sangat miris ketika kami tidak sama dengan yang lainnya. Nasib kami. Padahal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas tentang ASN itu ada 2, Pak. Mungkin Bapak yang lebih tahu karena undang-undang itu ibu Bapak yang buat. Ada P3K dan ASN atau PNS. Nah, dari perjalanan itu Ibu, ini ada yang menjadi terobosan yang mungkin kami gembira bahwa kami yang tenaga honorer seluruh Indonesia yang sudah masuk database portal BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu harus lulus, Bu. Sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang
itu Desember tahun 2024 harus sudah tuntas menjadi P3K. P3K ini tidak ada paruh waktu. P3K. Kami ini bangga sebenarnya. Bangga mengabdi kepada negara. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, tapi ternyata mereka diparuh-waktukan. Andai negara ini bisa lebih besar, saya yakin negara akan lebih melihat, memperhatikan bahwa banyak anak-anaknya yang hari ini tengah berjuang di jalan raya sana itu ingin lebih disejahterakan, lebih ditingkatkan status sosial menjadi P3K penuh waktu. Itu satu, Ibu. Yang kedua, kalau melihat dasar dari Kepmen Pan RB tahun 2025 antara nomor 15 dan 16, ini kami masih bisa, tolong dibaca deh. Itu daerah kita itu banyak yang penggajiannya 30% nggak maksimal, Ibu. Iya, kalau yang daerah lain yang mencukupi 30% untuk penggajian, ya, honorarium atau pegawai dan sebagainya, ini kayak Aceh 250.000 gajinya, daerah lain ada yang 300.000. Tolong diperhatikan, karena walaupun bagaimana, kami yakin yang daerah ini menunggu Ibu nanti untuk menyampaikan apa yang menjadi satu jawaban kami yang kita dengarkan, yaitu penuh waktu. Mohon izin, Pak Ketua Umum, mungkin ada beberapa poin yang mungkin kita akan sampaikan nanti. Ada 5 poin tuntutan kami, dan itu mohon untuk dimasukkan ke dalam salah satu catatan atau kajian dari ibu-ibu dan bapak pimpinan di DPR RI. Mengingat ini saya melihat ada revisi undang-undang ASN. Tolong masukkan P3K. Syukur-syukur nanti P3K penuh waktu itu menjadi ASN. Negara ini negara besar. Negara ini dikelola oleh kekayaan yang sangat luar biasa. Tolong, kalau kami turun ke sini, rasanya malu nggak kira-kira? Ya, kalau sudah menuntut dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu itu lebih memperhatikan apa yang menjadi harapan kami. Harapan kami, cita-cita kami, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu menunggu Ibu. Menunggu perjuangan kami hari ini. Ingin semuanya menjadi P3K penuh waktu. Itu mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Silakan, kita akan kawal terus dengan Pak Ketua Umum Aliansi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, aspirasi Ibu dan Bapak tadi sudah kami dengar dan kami catat. Tentu di sini sudah ada anggota badan aspirasi yang hadir. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, pendalaman, tanggapan, saya persilakan. Ya, kedua, tentu apresiasi yang lebih tingginya Bapak Ibu dalam melakukan proses dan sekaligus juga melakukan ikhtiar kepada badan yang kompeten DPR RI dalam hal itu PAM. Itu satu pengorbanan yang luar biasa, waktu, biaya, tenaga yang telah Bapak Ibu curahkan untuk mengumpulkan teman-teman Bapak Ibu dan seluruh perwakilan di Indonesia. Yang ketiga, ya kami di dalam aspirasi masyarakat tentu sudah bisa memahami apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, utamanya implikasi dari keluarnya
keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2005 tentang P3K paruh waktu, ya, itu tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya berharap agar P3K ini mendapatkan hak-hak yang layak, ya, sebagai pendidik yang sudah cukup lama mengabdikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tentu kami, saya pribadi bersama teman-teman di BAM ini, setelah mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, ingin mengkaji dan sebagaimana posisi di BAM ini, dan tentu saja menyampaikan, melaporkan pimpinan hukum etik nanti kepada pimpinan Dewan untuk segera dilakukan langkah-langkah yang cepat sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak terlampau lama bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu sampaikan 5 atau 4 tuntutan tadi. Tentu saja tidak biasa mensalami pagi hari ini, siang hari ini, karena tentu posisi BAM ini setelah mendengarkan, mengkaji, kemudian memberikan catatan-catatan, menyampaikan kepada pimpinan, lalu pimpinan nanti akan distribusikan apa-apa yang penting dari hasil diskusi kita ini kepada komisi-komisi yang terkait atau juga kepada mitra atau negara-negara yang itu saja terkait dengan Bapak Ibu sekalian sebagai guru. Saya kira demikian Ibu Ketua yang saya sampaikan. Sekali lagi sangat terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengabdikan pendidikan dalam waktu yang lama dengan penuh keikhlasan, dedikasi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya terus terang tadi lagi memimpin rapat di Komisi 6, tapi saya diminta oleh pimpinan DPR untuk datang ke Badan Aspirasi Masyarakat untuk khusus menerima aspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang sudah tepat, aspirasi ini sudah disampaikan ke Badan Aspirasi Masyarakat yang dipimpin oleh Bu Neti. Tentu kami akan segera follow up ini kepada pimpinan DPR sehingga kita bisa segera mulai permasalahan dan juga bisa segera menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah terkatung-katung selama ini. Saya tidak ingin banyak omong-omong, ya, aspirasi Bapak dan Ibu sudah kita catat. Tadi pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada saya, tolong diterima dan kita akan serius untuk mengurus permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengurai permasalahan ini baik dan bisa memenuhi aspirasi dari Bapak dan Ibu. Jadi memang saya agak kaget jumlahnya bro, 1,7 juta. 7 juta. 1,7 juta. Ini honorer se-Indonesia. Bukan hanya guru, tapi tentunya bidan, teknik semua, medis semua, ya, kesehatannya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita urai. Bagi Pak Prabowo dan melakukan penghematan besar-besaran, insya Allah kita doakan agar negara tersedia dan bisa mengeksekusi harapan Bapak Ibu. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya apresiasi yang tinggi kepada semua honorer, baik itu R2 maupun R3 yang kami melihat secara langsung ya di daerah bagaimana kerja-kerja dari para honorer ya yang dalam tanda kutip bahwa honorer ini kadang melebihi dari ASN ya, jadi mereka dikasih tanggung jawab yang mampu mereka lakukan, yang mungkin ya ada beberapa yang ASN tidak bisa, tapi honorer bisa lakukan itu, bisa menyelesaikan itu ya. Jadi itu sebabnya saya sangat mengapresiasi adik-adik semua, dan apa yang kami lihat selama ini bertahun-tahun masalah honorer yang seperti tidak ada finalnya ya, cuman menggantung. Nah tentunya pada kesempatan ini saya mengusulkan ya bersama dengan teman-teman semua, mengusulkan kepada pimpinan untuk dapat mendorong apa yang menjadi tuntutan dari Aliansi Honorer Indonesia untuk benar-benar dapat memperjuangkan hak mereka mendapatkan
selesai, dan juga tentunya akan diangkat menjadi honorer full, ya, honorer penuh. Karena mengingat bahwa jasa-jasa dari adik-adik honorer ini bukan main-main, ya. Karena honorer ini ada tentunya beberapa kategori yang berbeda. Ya, ada yang memang honorer tapi yang baru mengabdi setahun, 2 tahun, ya. Tapi yang sudah mengabdi seperti yang disampaikan tadi di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, ini tentunya bisa menjadi satu prioritas, ya, dari Kemenpen. Dalam hal ini tentunya yang paling punya kewenangan penuh adalah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian yang full bagi honorer yang sudah mengabdi, ya, puluhan tahun di setiap daerahnya. Jadi ini yang menjadi pendorong bagi kami, ya, untuk kiranya pimpinan dapat bersama-sama dengan kami anggota yang ada untuk menyampaikan kepada pimpinan DPR, ya, sehingga rekomendasi yang akan dikeluarkan benar-benar akan berpihak kepada honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentunya dan kami semua mendengar apa yang memang insya Allah akan kami perjuangkan bersama, berkoordinasi dengan pimpinan dan juga akan terkait masalah apa yang diharapkan oleh rekan-rekan. Kalau kita bicara yang 2 dan 3 pastinya pendidikan, kesehatan, tidak teknis lainnya, ya, karena ini berkaitan dengan semua bidang teknis yang ada di baik di dinas maupun sampai ke tingkat kecamatan atau puskesmas, UPPD dan lain sebagainya. Dan saya juga di daerah berkomunikasi dengan teman-teman honorer dari R3 yang harapannya sama disampaikan oleh teman-teman DPP pada hari ini. Karena kita tahu bahwa keberadaan suatu kepemerintahan baik daerah, provinsi, dan pusat ini tidak terlepas dari kinerja honorer semuanya. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya walaupun paruh waktu 3 jam 4 jam, teknis di lapangan bisa 6 jam, bisa 8 jam, ya, sesuai kebutuhan. Apalagi teman-teman yang memang beban kerjanya juga cukup banyak, gitu loh. Sehingga tadi sesuai dengan masukan dari teman-teman, kami juga berkewajiban untuk menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pimpinan terkait hal-hal yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Dan di lapangan juga saya melihat bahwa memang seolah-olah tidak ada keadilan. Teman-teman yang sudah berjuang, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ketika tes, ya mohon maaf, pasti kadang-kadang tidak bisa mengikuti dengan anak-anak yang nanti baru lulus, yang fresh graduate 1-2 tahun, dan lain sebagainya. Sehingga tentunya juga nanti mungkin juga izin pimpinan akan ada masukan terkait masalah pengkajian dari pengalaman bekerja. Karena menurut saya pengalaman bekerja harus menjadi salah satu tolak ukur parameter terkait masalah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Namun pastinya kami berada di sini pastinya siap menampung dan juga siap menyampaikan, dan insya Allah ini akan menjadi solusi yang terbaik di era kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Prabowo, sesuai dengan tadi juga teman-teman bicara bahwa kami berada di sini untuk bisa menjadi kepanjang tanganan dari teman-teman atas aspirasi yang disampaikan tadi. Itu saja, mungkin tetap semangat, ya, untuk membangun dari jangan kendor, ya, karena saya yakin tentunya kalau kita bicara bukan hanya masalah legitimasi saja, tapi pastinya juga sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada bangsa dan negara, pasti ini menjadi amaliah kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga kita. Itu saja mungkin, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarika dan juga Ibu Bapak yang sudah menyampaikan tanggapannya buat
teman-teman DPP Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia. Di penghujung RDPU ini saya ingin menyampaikan beberapa poin ya yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak pimpinan dan anggota Badan Aspirasi, termasuk beberapa hal yang memang perlu terus dilakukan. Yang pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal dan teman-teman yang katanya jumlahnya sampai belasan ribu ya, turun ya, dan datang dari berbagai daerah, Pak. Ya, betul. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Ibu dan Bapak menyampaikan aspirasi ya ke Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan baru di DPR RI. Tentu sama dengan teman-teman yang lain, saya juga menyampaikan rasa prihatin dan juga empati atas apa yang Ibu Bapak rasakan selama ini. Karena sebetulnya Bang Andre dan juga teman-teman, di Komisi 9 juga kita pernah membentuk panja pengawasan tenaga honorer ya, P3K di bidang kesehatan ya. Banyak sekali memang permasalahan yang disampaikan pada waktu itu ya. Tentu saja sejalan dengan semangat teman-teman pimpinan dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat, nantinya akan membuat catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan pada pimpinan DPR RI. Kenapa? Karena saya yakin masalah honorer ini juga sudah banyak dibahas di Komisi 10 terkait pendidikan, kemudian juga di Komisi 9 terkait kesehatan, atau kemudian di Komisi 4 juga ada yang terkait dengan tenaga penyuluh ya di pertanian dan seterusnya. Dan bahkan di Komisi 2 yang memang banyak sekali kebijakan aturan yang terkait dengan honorer dibahas di sana, itu juga sudah banyak dilakukan. Nah, oleh karena itu beberapa poin yang ingin saya catat ya dari pertemuan ini, tentu kita akan menyampaikan pada pimpinan DPR RI untuk melakukan afirmative policy ya Bang Andre. Ada sebuah kebijakan afirmasi, karena bagaimanapun kalau kita bicara R2 dan R3 ini ada pengalaman bekerja yang sudah puluhan tahun, ada masa pengabdian yang sudah membuahkan ya kerja-kerja pembangunan, dan termasuk bagi mereka boleh jadi anak-anak stunting, Pak Obon itu juga ada di keluarga-keluarga mereka. Jadi satu sisi kita berbicara tentang stunting, boleh jadi apa yang menjadi masalah masyarakat itu juga menjadi masalah mereka. Oleh karena itu yang pertama, kita tentu akan membuat kajian, kemudian rekomendasi untuk pimpinan DPR RI. Mudah-mudahan ada kebijakan afirmatif yang akan dilakukan oleh pemerintah ya melalui suara yang diaplikasi oleh DPR RI. Tentu ini nggak selesai hari ini, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk memanggil mitra kerja, ya, mitra Badan Aspirasi Masyarakat hanya unsur masyarakat termasuk Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia. Jadi nanti kami akan menyampaikan catatan dan rekomendasi ini kepada pimpinan DPR RI agar diberikan perhatian kepada komisi yang terkait ya. Boleh jadi di sini ada komisi 2, komisi 4, komisi 6, komisi 9, komisi 10 juga ya. Itu semuanya terkait dengan permasalahan tenaga honorer ini ya. Yang kedua, tentu kita juga akan menyampaikan perlunya penyelarasan anggaran pusat dan daerah. Tadi juga sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan komitmennya ya melakukan efisiensi anggaran. Yang mudah-mudahan ini juga berdampak pada upaya dana alokasi umum yang nantinya diberi tanda ya, diberi di earmark ya, itu betul-betul untuk P3K ya, seperti itu. Dan yang juga tidak kalah penting adalah perbaikan sistem rekrutmen. Nampaknya ini juga menjadi catatan kita semua ya. Kalau kemudian harus bersaing dengan yang sudah muda, tadi Pak Faisal katakan
kita akan rontok ya di tengah jalan ya, padahal ada pengalaman pekerja yang luar biasa. Apalagi kalau bicara pengabdian P3K Pak Haris di daerah 3T ya, yang daerahnya Bu Saadia Ulu Putih itu di kepulauan harus naik boat ya, mungkin Bu Ellen juga tahu ya betapa perjuangan mereka. Dan terakhir tentu saja yang tidak kalah penting adalah jaminan keberlanjutan kerja ya bagi P3K yang seharusnya tidak ada unsur diskriminasi antara yang sudah lama mengabdi dengan yang baru yang lebih kompeten. Kenapa? Karena kita semua meyakini bahwa kerja-kerja yang dilakukan baik di tadi disebutkan oleh Dr. Selika ada di kantor kecamatan, di PLUD, di puskesmas, di sekolah, di berbagai kantor pemerintah, semuanya pasti memiliki peran dan juga signifikansi yang sama bagi kemajuan negara tercinta Indonesia. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyampaikan aspirasi. Satu sedikit saja Ibu. Ya. Mohon izin sedikit saja. Kami ini berada di sini ini mewakili teman-teman kami. Kami belum merasa mendapat jawaban dari ini semua. Kami ingin menitipkan pesan kepada Bapak Adi Rosjadi sebagai mungkin salah satu yang dekat dengan Pak Presiden. Pak Presiden pernah berjanji dalam kampanyenya akan mensejahterakan honorer. Jadi kami di sini juga salah satunya melalui Bapak ini menyampaikan menagih janji Pak Presiden Prabowo tentang akan mensejahterakan honorer. Di sini kami ini honorer sudah menunggu Bapak. Kemudian kami juga menunggu kejelasan kapan Bapak di sini kami ini akan menjadi penuh waktu. Kalaupun harus ada pertemuan kembali, kami harus hadir menyampaikan langsung karena kami khawatir permasalahan-permasalahan yang ada di kami tidak tersampaikan dengan baik, Bu. Dan yang menjadi harapan-harapan dari teman-teman se-Indonesia ini tidak tersampaikan juga. Begitu. Jadi kami ini juga jawaban kami, Bu, aksi ini. Keluarlah surat bahwasanya RDP terjadi di tanggal 4. Setelah itu menjelang aksi damai kami, keluarlah surat bahwasanya RDP itu ditunda dengan alasan yang tidak jelas. Tidak ada alasannya sama sekali, hanya ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Teman-teman seluruh Indonesia ini sudah membeli tiket yang dari Aceh 5 juta, PP ada yang 8 juta. Ini honorer itu. Jadi kami tidak ingin berhenti di sini. Kami ingin memohon kepastian di sini. Jadi harapan kita Pak Presiden harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Kepres bahwasanya penyelesaian P3K R2 dan yang status R2 dan R3 itu harus diangkat menjadi penuh waktu. Kami sudah tidak ingin menunggu lagi karena kami mulai setelah Pak SBY itu janji itu terus. Setelah mulai dari Presiden Pak SBY itu janji untuk honorer itu bahkan kami terkadang dieksploitasi demi kepentingan politik, Bu. Nanti kalau kami terpilih kami terkesan dieksploitasi gitu. Kami yakin itu kepentingan saja. Itu cerita tangisan dari anak saya yang honorer, Ibu, yang meminta keadilan di sini. Jadi kalau hanya kami ini diterima saja aspirasinya, kemudian kami ini tidak tindakan yang pasti kapan kita bisa bertemu dalam forum yang lebih dekat dengan ada pemerintah bisa tahu bahwasanya kami ini menunggu kepastian itu, bukan hanya ditanggung saja aspirasinya, apa adanya eksekusi. Sekali lagi saya mohon Bapak Ade untuk mohon izin untuk bisa disampaikan langsung ke Pak Prabowo bahwasanya kesejahteraan honorer adalah menjadi janji politiknya juga. Dan kami masih ingat karena ini belum satu hari kerja Pak Prabowo, makanya kami ingat ini janjinya yaitu mensejahterakan honorer, kemudian harus ada kesejahteraan dari honorer, ditambah penghasilannya dan semacamnya. Kami belum itu Pak, belum sampai ke situ. Anak-anak di sekolah makan bergizi tapi orang tuanya tidak mampu membeli beras Bapak.
orang tuanya harus bingung untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Saya rasa bukan itu yang kami inginkan. Bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud sehingga tidak perlu diberi makan gratis. Mungkin teman-teman honorer ini bisa memberikan nasi yang bergizi, makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Dari menteri bergizi dapur, Bapak. Jadi saya harap kapan kami bisa bertemu lagi di dalam forum yang lebih lengkap sehingga kami bisa memastikan apa yang menjadi harapan kami bisa tersampaikan betul. Kami bukan tidak percaya kepada Bapak Ibu banyak aspirasi ini, tapi kalau ini tidak dieksekusikan bisa apa? Apa perlu kita mengadakan aksi yang lebih besar lagi, mengorbankan keuangan kami, kemudian keluarga kami yang ditinggalkan. Kami mungkin ada teman-teman yang hutang ini untuk datang ke Jakarta ini, Pak, karena tidak mahal, Pak, tidak murah, Bapak, untuk datang ke Jakarta ini. Biaya hidup juga mahal. Saya berhari-hari di Jakarta untuk mempersiapkan ini. Begitu. Jadi kami berharap kami tadi juga ada kejadian keguguran perjalanan aksi di sini. Ada saudara kita keguguran sampai keguguran. Tapi mereka tetap semangat untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti itu. Jadi tolong, berarti dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, berarti memang teman-teman ini menginginkan dijelaskan, Bapak. Bukan hanya diterima saja aspirasinya, tanpa dengan adanya eksekusi. Jadi kami ingin ditetapkan kapan kita bisa bertemu dengan pemerintah dan juga DPR yang berkaitan dengan ini. Kami minta itu. Kalau tidak ada itu, kami pastikan aksi ini tidak akan pulang dan kami bisa sampai besok akan mengadakan aksi kembali. Dan kami tidak menemukan kejelasan dan jawaban dari pertemuan ini. Terima kasih pimpinan. Masuk. Ini maaf pimpinan izin menambahkan apa yang ketua sampaikan. Betul, kita ini membawa masa yang banyak dari kedua masalah itu, tapi kita tidak mendapat kepastian. Mungkin yang lebih teknis, lebih paham mungkin Bapak pimpinan sidang yang mengetahui jadwalnya apa atau bagaimana. Karena kita harus memberikan bertanggung jawaban pada teman-teman yang di sana. Bagaimana kita harus memberikan jawaban. Sedangkan dari tanggapan Bapak, Ibu, mohon izin ya, yang hanya menampung dan nanti diajukan kepada pimpinan. Sedangkan konkret waktu pelaksanaannya kapan gitu. Meskipun kita bukan mendesak, tapi benar-benar kita harus memberikan jawaban kepada teman-teman di sana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf pimpinan izin ya. Kami memahami Pak, Bu, tapi kan ada mekanisme. Ya, tentu setelah ini kita segera lapor kepada pimpinan DPR bahwa ini aspirasinya seperti ini. Saya itu diutus oleh pimpinan DPR datang itu membuktikan bahwa pimpinan DPR serius untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tentu kita butuh waktu, ada mekanisme, ada pengaturan jadwal rapat. Tentu setelah ini Bu Neti akan berkirim surat ke pimpinan DPR segera. Ya, nanti pimpinan DPR itu akan mengarahkan komisi terkait agar bisa segera komisi terkait itu bisa mengundang pihak pemerintah. Aspirasi Bapak soal nanti kita audiensi dengan pemerintah dan komisi terkait tentu akan kita masukkan dalam usulan tadi. Ya, tolong Bapak pahami juga, ini ada aturan. Kita memahami Pak, ya, kami memahami. Ya. Kami nggak datang duduk dari dia. Kita memahami aspirasi Bapak. Saya merasakan betapa kesedihan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kita akan bekerja keras ya untuk memenuhi ekspektasi dan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Berikan kami waktu. Bapak tidak usah demonstrasi lagi. Yang jelas Pak Mahardika ini, Pak Faisal Mahardika, kita akan undang balik. Ya. Jadwalnya nanti Bu Neti kasih kesempatan Bu Ketua bekerja sebentar, ya, melakukan koordinasi dan laporan sehingga badan aspirasi masyarakat bisa mengagendakan kapan komisi terkait dan pemerintah bisa dialog dengan Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, tolong pahami sedikit. Ya, kami sudah paham kok. Ya, jadi kami pasti akan undang Bapak diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Bang Andre. Jadi Ibu Bapak, tadi saya bicara belum selesai sebetulnya. Saya sambil berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi 2, ya, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, ya, untuk menanyakan kapan RDP itu dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait di Komisi 2 dan seterusnya. Kita semua sejalan, sepakat. Bahkan tadi saya sampaikan ya, bahwa di Komisi 9 kita sampai membentuk panja, ya. Jadi artinya sebetulnya semangatnya sama Ibu dan Bapak. Ya, jangan ragukan komitmen kami gitu. Jadi insya Allah kita coba untuk mengurai kembali, ya, di mana obesitas regulasi ini terjadi. Apa yang harus direvisi, apa yang harus dilakukan, itu sekali lagi perlu waktu, ya. Karena memang hari ini Badan Aspirasi Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk memanggil mitra kerja. Tentu kami akan sampaikan ke pimpinan DPR RI. Bahkan Bapak, kita semua bersyukur. Kenapa? Bang Andre, Pak Obon ini dari fraksi Gerindra, ya, fraksinya Pak Presiden Prabowo Subianto, gitu. Jadi artinya ada jaminan bahwa insya Allah kasus yang atau aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini akan mendapatkan notifikasi, ya, dari pimpinan DPR RI untuk bisa ditindaklanjuti, ya. Kenapa? Karena sebagiannya pasti berproses di pemerintah, ya. DPR RI melakukan rapat, meninjau kembali aturannya, regulasinya, memanggil mitra kerja yang lain dan seterusnya. Itu perlu waktu seperti itu, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak sakit gitu ya Pak, ya. Jadi perlu waktu. Yang berikan waktu untuk bisa membuat tadi catatan dan rekomendasi, ya. Kenapa? Karena pimpinan DPR RI juga perlu diupdate, ya, situasi ini seperti apa, berapa banyak yang hadir pada unjuk rasa kali ini, seperti apa kegentingannya dan seterusnya. Itu perlu disampaikan, ya. Begitu ya Ibu dan Bapak, ya. Insya Allah. Terima kasih. Dan saya informasikan, saya informasi oleh pimpinan DPR untuk hadir di luar rapat ini. Itu menunjukkan bahwa pimpinan DPR sangat aware terhadap masalah Bapak dan saya lagi Komisi 6 lagi mimpin Komisi 6 menerima aspirasi pensiunan Kalvin dan Jiwasraya tadi. Tapi dari telepon dari pimpinan DPR suruh pindah datang rapat ke Badan Aspirasi Masyarakat. Berarti menunjukkan apa? Bahwa pimpinan DPR serius, ya, terhadap permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya ditelepon oleh Pak Dasko langsung, Ketua Harian Partai Gerindra, orang kepercayaan angkatan Presiden. Jadi berarti kan serius, ya. Terima kasih. Izin Iwan terakhir Ibu, izin Pak. Terima kasih Pak Andre yang sudah memberikan kepercayaan penuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini di pimpinan dan juga semua yang disampaikan ke Bapak Presiden untuk lebih meyakinkan Bapak. Kami ini membawa 20.000 orang di bawah. Banyak Bapak pulang. Awal tidak ada perwakilan dari pimpinan untuk menyampaikan langsung. Kalau sekiranya Bang Andre mau dengan kerendahan hati, saya yakin Bang Andre lebih dekat dengan rakyat. Semuanya pimpinan lebih dekat dengan rakyat. Yuk sama-sama sampaikan ke kami agar kami lebih percaya dan bisa pulang dengan bahagia. Dan menunggu hasil dari jawaban ini, nanti kami menunggu undangan dari Komisi 2. Jujur Ibu, kami datang kemari ini dengan harapan besar, dengan cita-cita yang besar, agar kami di kampung itu bisa lebih bahagia menerima jawaban yang pasti dari Bapak Ibu di DPR ini. Ini Badan Aspirasi Masyarakat. Mudah-mudahan disampaikan ke pimpinan DPR, ke Komisi 2, dan tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak, kami semua menangkap, ya, sebuah kegelisahan dan memahami suasana kebatinan Ibu dan Bapak. Namun di sini Bang Andre juga punya keterbatasan. Beliau anggota Komisi 6 sehingga juga perlu waktu untuk
bertemu kembali dengan pimpinan DPR ya, Pak Andre ya, untuk meminta diagendakannya rapat di Komisi 2 seperti itu. Jadi kalau saya boleh menjawab, nanti kalau terkait dengan Bang Andre turun menemui para peserta, usul saya. Jadi sebagai ketua pada aspirasi masyarakat, temui saja di pagar sebentar bahwa kita sudah menampung aspirasi teman-teman dan kita akan perjuangan. Menurut saya sih supaya teman-teman juga bisa pulang dengan mudah. Iya, justru saya mau menyampaikan Bang Andre karena alasan kesehatan nggak bisa langsung menemui, jadi Saya bisa dorong di sebentar. Oke, kalau itu nanti suatu saat selesai kita tutup rapat ini, nanti kita bisa temui teman-teman seperti bawah. Tapi tentu saja yang tadi saya catat, insya Allah ini jadi beberapa yang saya akan sampaikan ke pimpinan DPR. Sampai di situ ya Ibu dan Bapak ya. Nah, demikian Ibu dan Bapak, para pimpinan dan juga anggota Badan Aspirasi Masyarakat dan juga teman-teman aliansi honorer RU R3 Indonesia yang sudah menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat. Nampaknya rapat dengan pendapat umum ini kita akhiri sampai di sini karena kita juga perlu melanjutkan aktivitas di komisi yang lain ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua nanti bisa menerima penjelasan dari kami ya ke teman-teman yang ada di bawah, dan berikutnya juga akan mendapatkan informasi kapan rapat itu akan diselenggarakan di Komisi 2 ya, sehingga menjadi satu bentuk kepastian dari perjuangan Ibu dan Bapak. Insya Allah ya, kami semua ada di pihak Ibu dan Bapak yang akan terus menyuarakan ya hak-hak para honorer yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dan dikawal oleh DPR. Itu saja ya. Dan mari sama-sama kita tutup rapat ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.